Dari seluruh presiden Indonesia, yang paling terkaya, di urutan pertama ialah Soekarno. Wafatnya Bung Karno membawa kedukaan yang mendalam bagi segenap rakyat Indonesia pada 1970. Kepemimpinannya banyak dirindukan. Demikian pula jasa besarnya membawa Indonesia lepas dari belenggu penjajahan. Karenanya, popularitas Bung Karno meningkat sekalipun telah wafat. Kepopuleran Bung Karno berimbas pada banyak hal. Segala macam barang-barang peninggalan Soekarno jadi buruan orang banyak. Perburuan itu juga memunculkan desas-desus baru. Orang-orang mulai termakan dengan kabar angin bahwa sang proklamator memiliki harta karun yang bejibun. Nilai-nilai pun ditaksir mencapai 55 triliun rupiah. Antara lain harta itu berbentuk tanah, rumah, permata, dan emas yang jumlahnya bertenton. Konon, beberapa di antaranya disimpan pada bank-bank Swiss. Kekayaan tersebut termasuk dalam perjanjian The Green Hilton Memorial Agreement Geneva. Perjanjian tersebut menyebutkan bahwa 50% emas murni dalam bentuk batangan yang berada di luar negeri adalah milik Indonesia. Banyaknya pejabat yang diam-diam mengejar harta amanah Soekarno. Padahal sebelumnya mereka mengaku tidak percaya. Dan ternyata banyak kabinet melakukan verifikasi dan coba gerak sendiri. Selain Menteri SBY, Megawati juga diduga pernah mencari harta milik ayahnya ini sewaktu menjabat sebagai presiden. Sebelumnya, Safari meneliti harta karun Bung Karno hingga 10 tahun lamanya. Untuk menelusuri jejak harta ini, dia mencoba membuktikan lewat keabsahan perjanjian The Green Hilton Memorial Agreement. The Green Hilton Memorial Agreement adalah perjanjian antara Amerika diwakili John F. Kennedy dan Indonesia yang diwakili Soekarno dan perwakilan dari Swiss William Fokker. Dalam perjanjian tersebut, Amerika setuju untuk mengakui bahwa kekayaan Indonesia ada berbentuk emas jumlahnya 57.000 metrik ton emas. The Green Hilton Memorial Agreement Geneva ditandatangani pada tanggal 14 November tahun 1963. Dasar ditandatanganinya perjanjian tersebut adalah masalah ekonomi kedua negara. Saat itu Indonesia sedang mengalami hubungan buruk dengan Malaysia dan politik Amerika berpihak pada Amerika. Perjanjian tersebut pada akhirnya memperbolehkan pihak Amerika untuk menambang emas di tanah Indonesia. Pada akhirnya muncullah tambang emas terbesar di dunia, yaitu Freeport yang masih ada hingga kini. Namun, saat itu Bung Karno mengajukan satu syarat pada Amerika. Pihak Amerika boleh mengeksplorasi tambang emas di Indonesia, dengan catatan tak boleh sebiji emas pun dibawa keluar dari tanah Indonesia. Jika terbukti emas Indonesia sampai ke luar negeri, maka perjanjian tersebut tak berlaku lagi. Dana amanah setelah kemerdekaan, dana ini dikenal dengan nama dana amanah. Pemerintah kemudian mulai menghimpun kembali dana amanah dengan cara menarik pajak sebesar 5% dari keuntungan perusahaan dalam negeri dan Belanda. Namun, harta terbesar tetaplah yang termasuk The Green Hilton Memorial Agreement Geneva. Kekayaan tersebut kembali pada Indonesia dalam bentuk biaya sewa sebesar 2,5%. Amerika menggunakan dana tersebut untuk memperkuat dolar mereka. Selain itu, negara-negara lain yang ikut menggunakan dana tersebut juga harus setor biaya sewa. Perjanjian tersebut jatuh tempo pada tahun 1965. Sayangnya penarikan biaya sewa tersebut hanya bisa dilakukan oleh Bung Karno saja. Banyak yang bilang, kekayaan tersebut yang membuat Amerika kaya raya. Pada tahun 1963, sistem keuangan Amerika masih menggunakan gold standard. Artinya untuk setiap dolar yang dicetak, maka harus ada emas yang dicadangkan. Dengan kata lain, jika memiliki tambahan cadangan emas sebanyak 57.000 ton, maka Amerika bisa mencetak uang dolar sebesar nilai emas tersebut. Oleh karena itu Kennedy meminjam emas milik Indonesia. Namun, hingga kini kabar mengenai harta Bung Karno tersebut masih menjadi misteri. Terlepas dari ada atau tidaknya harta tersebut, tentunya nggak membuat kita berhenti mengagumi beliau. Bung Karno tetap menjadi pahlawan bagi bangsa Indonesia.